Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Melati, kelas 7A dengan NIM 2186206007, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas mengenai peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Shared pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Latar belakang masalah penelitian ini, menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan juga merupakan hal penting bagi manusia karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimilikinya. Merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Dalam hal ini memungkinkan bahwa anak mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Namun demikian potensi yang dimiliki peserta didik tersebut tidak serta-merata dapat muncul secara optimal tanpa bantuan guru di sekolah. Yang ketiga, peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Guru ini harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif dan menarik dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Yang keempat, PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, guru ini perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang baik dan tepat bagi siswa dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah tercapainya nilai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Pembelajaran PKN ini memiliki beberapa tujuan untuk siswa. Dalam Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tadi, bahwa data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 dan 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1, nilai rata-ratanya itu nilai UTS siswa dari yang memenuhi KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada mata pelajaran PKN ini adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung sangat rendah. Hasil belajar PKN masih dominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sangat sulit.
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tadi, maka penelitian ini mengidentifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, daya gunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya, pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Terus untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama ada teoritis dan yang kedua ada praktis. Yang teoritis ini, penelitian ini dapat diperluas dalam pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum teliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Lalu yang kedua praktis. Yang pertama untuk siswa, bagi siswa menumbuhkan motivasi dalam proses pembelajaran, terus meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Manfaat untuk guru yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu manfaat untuk sekolah, yang pertama bagi kepala sekolah dapat membuat program pelatih untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Lalu tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Penjelasan dari bab 2 ini, yang pertama ada tinjauan hasil belajar PKN, yang dimana belajar pada hakikatnya ini adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Nah, menurut Siregar dan Nara 2010, belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan. Maka disimpulkan bahwa belajar ini merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif dan menetap. Belajar juga memiliki hasil belajar, maka hasil belajar ini merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku ini sebagai hasil belajar dari pengertian luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Sudhana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kedua, ada metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran ini adalah cara satu
cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan menurut Hamzah dan Nurdin 2011 menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang B ada metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran information search ini menurut Silberman 2013 menjelaskan metode information search ini adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode information search ini adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Selanjutnya yang ketiga ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa ini adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Yang dimaksud karakteristik anak usia sekolah dasar ini, siswa sekolah dasar adalah mereka yang menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, diantaranya perbedaan dalam inteligensi, terus kemampuan dalam kognitif dan perkembangan fisik anak. Maka dengan itu pada penelitian ini siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret, yang dimana usianya ini 7-12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat egonya yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini yang nantinya akan dikembangkan oleh peneliti di sekolah tersebut. Kondisi pada saat ini di sekolah tersebut ini metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Lalu siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, lalu ada pendayagunaan sumber belajar belum optimal, terus rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran information search yang belum digunakan oleh sekolah tersebut. Lalu meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuan dari peneliti ingin menggunakan metode ini yaitu untuk hasil belajar siswa yang meningkat. Oleh karena itu metode information search ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar, karena dengan metode information search ini siswa dapat memiliki informasi yang lebih tentang materi yang akan diajarkan sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dalam hal ini siswa terlihat aktif untuk mencari informasi dari media sumber bacaan sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Yang diharapkan oleh peneliti ini dapat memecahkan masalah atau rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search nantinya kepada siswa dan mengaplikasikan secara kolaboratif di kelas, sehingga hasil belajar PKN siswa akan lebih meningkat. Selanjutnya pada bab 3 ini menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau bisa disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian nantinya diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Kemis dan Taggart yang pelaksanaannya kegiatannya ini membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, lalu tindakan, terus pengamatan, refleksi, perencanaan kembali,
merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Yang kedua ada kehadiran dan peran penelitian di lapangan. Dalam hal ini, kegiatan peneliti dalam melaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Yang nantinya peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information share. Penelitian ini nantinya berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamatan atau observer, yaitu observer ini satu guru kelas dan observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Lalu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama ada tes. Tes ini tes kemampuan hasil belajar siswa yang diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua observasi. Observasi ini yaitu pengumpulan data. Dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga dokumentasi. Melalui dokumentasi ini dokumentasinya nanti ya dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang terakhir catatan lapangan. Catatan lapangan ini merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian nantinya. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Bisa dilihat di gambar. Nantinya peneliti akan pengumpulan atau reduksi data, lalu penyajian, dan yang terakhir verifikasi atau penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Lalu keabsahan data dalam penelitian ini ada 3, yaitu ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Contohnya untuk menguji kredibilitas data dengan perilaku murid, maka pengumpulan data dan penyajian data yang diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan, dan orang tuanya. Terus ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh ini dengan wawancara, terus lalu dicek kembali dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan 3 teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya untuk memastikan data mana nih yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya itu sangat berbeda-beda gitu. Lalu yang ketiga ada triangulasi waktu. Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau
teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu teknik triangulasi teknik, yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.